Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Bang Jai kali ini akan membahas tentang hubungan yang toksik ya. Tentu hubungan ini tidak hanya terbatas pada hubungan pacaran atau pernikahan, tapi hubungan antar teman juga bisa saja bersifat toksik. Sebenarnya hubungan yang toksik itu yang seperti apa? Apakah teman kita itu termasuk yang kategori toksik atau tidak? Dan tentu bagaimana menyikapinya? Sangat tidak nyaman kita berhubungan dengan orang-orang yang toksik. Bisa saja Anda berusaha baik, tetapi ketika orang lain, teman kita, sahabat kita, atau orang yang di sekitar kita itu mempunyai ciri-ciri yang toksik, tentu akan membuat ketidaknyamanan. Oleh karena itu, simak ulasan Bang Jai kali ini sampai akhir, jangan di skip. Silahkan subscribe yang belum subscribe, berikan like, komentar, serta share ke orang-orang yang mungkin saja membutuhkan informasi ini. Nah, toxic relationship atau hubungan yang toksik itu seringkali menyelinap ke dalam berbagai hubungan personal di masyarakat. Tadi yang Bang Jai sebutkan bisa saja terjadi dalam hubungan suami istri, hubungan berpacaran, ataupun pertemanan di kantor, hubungan dengan atasan dan bawahan di tempat kerja ya, atau hubungan di masyarakat dengan tetangga dan sebagainya. Ada kalanya kita menemui orang-orang yang cenderung untuk toksik ya. Nah, hubungan yang tidak sehat tentu ini bersifat racun ya, dan sering memang terjadi di masyarakat. Menjalani hubungan yang ideal, yang nyaman, aman, yang kondusif, bersahabat, itu sangat penting supaya kita muncul rasa senang, rasa bahagia ketika ketemu orang lain. Tapi kalau kita memiliki hubungan yang toksik dengan seseorang, mungkin kita sudah berusaha untuk menghindari ketemu orang itu, tapi suatu saat bisa saja tanpa sengaja bertemu dengannya. Akhirnya ketidaknyamanan terjadi. Nah, kalau itu terjadi ya tentu kita bisa kepo, bisa salah tingkah ya, menjadi sangat tidak nyaman berada di lingkungan itu karena ada orang yang menurut kita sangat toksik ya. Nah, namun sayangnya tidak semua hubungan yang tidak sehat atau toksik ini dikenali oleh banyak orang, dikenali oleh kita sendiri. Sehingga apa? Kita kadang-kadang menjadi malas bergaul, malas keluar rumah, atau bahkan malas ikut reuni ya, malas ikut kumpul-kumpul dengan teman-teman kerja. Karena kita berpikir pada apa yang dihasilkan dari pertemuan itu tidak lebih hanya menimbulkan ketidaknyamanan, jengkel, kecewa, marah. Nah, itu sebenarnya kan disebabkan karena ada sesuatu yang dimiliki oleh teman kita atau sahabat kita yang membuat kita suasana hatinya terganggu. Andai saja kita bisa mengenalinya, tentu kita bisa menghadapinya dengan baik ya. Nah, hubungan yang toksik semacam itu seringkali menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kita. Bisa saja kita menjadi terhambat untuk melakukan aktivitas harian kita, aktivitas pekerjaan kita. Kenapa? Karena kita harus berhadapan dengan orang-orang itu. Kecuali sudah bisa mengendalikan diri bahwa kalaupun menghadapi teman kita, sahabat kita yang toksik, kita sudah bisa melakukan tindakan atau langkah yang tepat sehingga ya nggak ada masalah ya, walaupun terasa berat tapi tetap bisa melakukan itu ya. Nah, banyak sekali ya korban di dalam toxic relationship atau hubungan yang toksik seringkali tidak menyadari bahwa dirinya berada dalam hubungan yang tidak sehat. Ini yang Bang Jai sebutkan tadi. Banyak orang yang sebenarnya jadi korban dari hubungan yang toksik tidak menyadarinya ya, hanya merasakan ketidaknyamanan tapi nggak menyadari kalau itu masalah, itu sesuatu yang tidak baik.
sehingga tidak menentukan langkah yang tepat untuk mengatasinya. Makanya ketika menghadapi situasi dengan orang di sekitar kita, teman, termasuk yang toksik, ya harus dilakukan upaya. Nah, sekarang bagaimana mengenali hubungan yang toksik? Sebenarnya teman kita itu termasuk yang toksik enggak sih? Tentu ada ciri-cirinya. Nah, banyak sebenarnya cirinya, tapi dalam kesempatan ini Bang J akan hanya membahas 5 saja yang bisa jadi ini sering dijumpai. Yang pertama adalah cemburu berlebihan. Tentu cemburu ini tidak hanya sebatas hubungan asmara ya, bisa saja hubungan pertemanan, di dalam lingkungan pekerjaan, di dalam lingkungan tempat tinggal kita. Bisa jadi ada orang-orang yang cemburu sama kita, mempunyai sifat cemburunya itu tinggi sekali. Ketika orang lain mencapai sesuatu tidak suka, ketika orang lain beli sesuatu tidak suka, ketika orang lain mencapai kesuksesan tidak suka. Nah, tentu hubungan yang toksik ini harusnya ya kita menghadapinya ya sesuai porsinya saja. Kalau sudah memahami dia pecemburu, ya nggak usah dipikirkan terlalu dalam kan gitu, terlalu berlebihan ya. Kemudian tentu kita harus batasi ya, batasi untuk bertemu dengannya, karena pasti namanya orang yang pencemburu yang nggak suka yang dibicarakan ya kejelekan orang lain ya. Mungkin dengan kita pun menjadi berbeda tanggapannya, tapi ketika kita membatasi bertemu dengan dia, ya kita akan diuntungkan. Kenapa? Tidak terlalu terpengaruh dengan kehidupan dia sehari-hari ya, termasuk mungkin dia tidak sempat untuk melihat apa yang kita miliki, apa yang kita capai. Karena pada dasarnya orang tersebut nggak suka orang lain bahagia, nggak suka orang lain mencapai sesuatu, sementara dia tidak ya, dan akan mencari celah untuk mencari jeleknya. Dan orang yang pencemburu ini dalam dunia kerja kadang-kadang menggunakan segala cara untuk mencapai yang dia inginkan. Kalaupun itu menjelekkan orang lain, mungkin job yang diberikan oleh orang lain kepada kita bisa jadi diambil dengan cara yang tidak sehat ya, dengan cara yang tidak gentle, mencoba untuk melakukan pekerjaan orang lain. Nah, terutama yang jelas ada uangnya, jelas ada bayarannya ya. Apapun dilakukan, menjelekkan orang lain untuk mendapatkan keinginannya, padahal dia sendiri belum tentu mampu untuk melakukannya. Ini berawal dari apa? Cemburu. Yang kedua adalah perilaku mengatur. Hubungan yang tidak sehat juga seringkali diisi oleh pihak-pihak atau orang yang dia nggak mau diatur, tapi sukanya mengatur orang lain, tidak pernah memperhatikan perasaan orang lain, bahwa orang lain itu punya otonomi, punya hak untuk menentukan, punya hak berpendapat. Tapi kalau kita berhubungan di satu siklus di lingkungan pekerjaan dengan orang seperti ini, seolah-olah dia selalu memposisikan sebagai pemimpin, sebagai pengatur, padahal dia bukan porsinya untuk mengatur orang lain atau mengarahkan orang lain, tapi dia berpikir bahwa orang lain itu harus diaturnya karena dia yang paling mampu, dia yang paling berkuasa, dan dia yang paling bisa. Dan biasanya orang-orang seperti ini sebenarnya dia nggak sanggup melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh orang lain di bawahnya, selalu menghindar, akhirnya mengatur ya. Ini sangat tidak nyaman berhubungan dengan orang seperti ini, karena menjengkelkan gitu loh, konyol. Ketika kita melakukan pekerjaan yang harusnya dikerjakan bersama, tapi dia nggak mau, dia ngambil langkah awal untuk mengatur, untuk memerintah temennya. Dia cari akal untuk mencari kesempatan temennya tertindas, atau seolah-olah di bawahnya dia. Ya, ini kenapa ya? Karena memang orang yang toksik itu seperti itu. Dalam kerjasama dengan tim akan sulit dia. Kalau dalam dunia pekerjaan ya, kalaupun dia pegang job bagian, mungkin pekerjaannya nggak akan dilakukan dengan baik. Karena apa? Ya karena tentu dia akan nyuruh orang lagi
untuk mengerjakan. Yang ketiga adalah tidak memiliki rasa percaya. Ketika Anda merasa khawatir, ragu, atau tidak aman ketika akan menceritakan masalah yang tengah dihadapi kepada pasangan atau teman, bisa jadi Anda juga sedang berada dalam toxic relationship. Ketika kita bercerita tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita capai, apa yang kita akan harapkan atau lakukan, atau tujuan yang luar biasa yang ingin kita capai, bisa jadi kalau diceritakan sama orang yang toksik ini justru akan menjadi blunder, menjadi bahan dia untuk menjelek-jelekkan kita di depan orang lain. Bahkan ide-ide kita bisa diambil dan didahului dikerjakan oleh orang yang toksik ini. Padahal dia nggak mampu mencari ide, tapi dia selalu cari informasi, ya, supaya dia kelihatan pintar, kelihatan cerdas, kelihatan kreatif. Padahal itu ide orang lain, hanya dia mendahului saja. Sehingga kadang-kadang kita tuh sulit untuk percaya sama orang-orang model kayak gini. Ada kecenderungan orangnya adalah carmuk, cari muka, ya. Dia nggak bisa menahan sebentar. Kalau ada kesempatan selalu ingin menunjukkan bahwa dia hebat, orang lain jauh lebih lemah dan lebih bodoh. Dan itu benar-benar kalau berada dalam satu siklus dengan orang itu tidak nyaman sekali. Nah, kemudian yang keempat, tidak ada dukungan. Dalam sebuah hubungan yang sehat maupun di kantor, di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah tangga, ya tentu ada keinginan dua belah pihak atau keinginan bersama untuk melihat orang lain di sekitar kita itu sukses, ya, berhasil melalui sesuatu dan mencapai sesuatu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya ketika kita berhubungan dengan toksik ini. Setiap pencapaian orang lain bisa jadi diklaim bahwa itu karyanya dia. Padahal itu udah ada sejak lama, ya, bukan hal yang baru dan tentu tidak dilakukan oleh dia, tapi dia klaim bahwa itu karyanya. Ya, yang paling nggak nyaman lagi, orang lain tahu bahwa apa yang dia lakukan sebenarnya itu melanjutkan, bukan karyanya orang lain, bukan karyanya dirinya, tapi karyanya orang lain. Nah, itu yang kadang-kadang kita jadi nggak nyaman, itu mengaku-ngaku, ya. Nah, kadang-kadang ketika ada orang lain yang ingin sukses, ingin berhasil, nggak didukung. Segala yang dia mampu, yang dia kuasai, itu nggak ditularkan ke orang lain. Nggak ingin orang lain tuh sukses juga seperti dia. Pelit akan ilmu. Kalaupun ada ilmu dipakai sendiri, nggak mungkin akan di-share ke orang lain. Jadi nggak ada dukungan oleh orang lain, karena dia mementingkan kepentingannya sendiri, kesuksesannya sendiri, ya. Nah, kemudian 5, tidak bisa minta maaf dan tidak mau disalahkan. Biasanya orang-orang seperti itu sebenarnya dia tidak selalu benar, ada kadang kurangnya salahnya, tapi mengaku itu sulit, apalagi minta maaf. Kadang-kadang justru mencari pembenaran dan mendahului untuk menyalahkan orang lain sebelum disalahkan oleh orang lain. Mungkin saja kita nggak sempat waktu untuk menjelaskan duduk persoalan atau permasalahan, tapi dia duluan menyampaikan seseorang supaya kesannya yang salah itu kita, bukan dia. Orang yang toksik akan mencoba seperti itu, seolah-olah dia perfect, benar semua, orang lain salah. Dan ketika kita berada dalam circle yang seperti itu, tentu akan menjadi tidak nyaman sekali. Oleh karena itu, mungkin 5 ciri orang yang toksik ini berada di teman kita, saudara kita, sahabat kita, atau justru pasangan kita. Apapun itu ya harus dihadapi, harus disikapi dengan bijak, dengan positif. Ya, kita harus berusaha mengatur emosi kita, suasana hati kita jangan sampai terpengaruh. Ya, oke, kita benci, tapi tidak selalu harus ditunjukkan dalam perilaku. Oke, kita nggak cocok, tapi tidak selalu harus disikapkan dalam perilaku. Mungkin membatasi kontak dengan yang bersangkutan itu jauh lebih baik, ya, daripada kita bertemu dengannya dan selalu dalam satu siklus. Kita nggak nyaman, justru stres sendiri, konflik secara internal, secara pribadi. Ya,
Karena apa? Kadang-kadang kita bikin jengkel sama ulahnya dia, ucapan dia, gerak-geriknya dia, dan dia nggak sadar bahwa itu membuat orang lain nggak nyaman dan konyol. Itulah orang toksik, ya. Jadi itu kira-kira yang Pak bahas tentang hubungan yang toksik. Kalau Anda memiliki seperti itu, ya perbaiki hubungan itu, lakukan langkah untuk diri Anda sendiri minimal, karena merubah orang lain itu nggak gampang loh. Nah, minimal Anda sendiri bagaimana mengelola hati, mengelola emosi, mengelola pikiran supaya tetap sehat jiwa. Itu saja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.